Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai, Bapak Ibu serta kawan-kawan. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Semoga video atau file yang saya bagikan bermanfaat dan berguna. Tentunya untuk memudahkan Bapak Ibu pada gelombang kedua dalam melaksanakan atau membuat tugas-tugas tahapan lokakarya yang sudah masuk pada modul PTK atau penelitian tindakan kelas. Ya, sudah ada Bapak Ibu yang berkomentar. Jadi banyak betul tugasnya seperti skripsi. Ya memang benar. Skripsi dengan PTK itu beda-beda tipis. Hanya jenisnya saja yang membedakan. Skripsi juga mencari data. Makanya skripsi itu atau tugas akhir juga ada yang namanya PTK. Nah, Bapak Ibu bisa cari, googling. Kalau jenis skripsinya itu PTK, pasti membahas peserta didik. Nah, dan judulnya sudah saya kasih tahu atau jenisnya atau ciri-cirinya. Jadi tidak ada bedanya. Nah, makanya Bapak Ibu ketika googling cari saja PTK. Nah, itu saja. Hanya saja tentu banyak berbentuk PDF. Barangkali Bapak Ibu yang belum mengupgrade laptopnya atau Windows-nya tentu sedikit kesulitan. Hasilnya ketika di kompres atau di converse, diubah menjadi Word, berantakan atau hasilnya tidak sempurna. Nah, makanya file-file yang saya share akhir-akhir ini berbentuk Word agar Bapak Ibu bisa mengedit sesuka hati atau mau dihapus atau poin-poin mana saja yang mau dibuang bebas. Nah, itu saja. Nah, kali ini saya berbagi file atau membahas seputar slide presentasi seputar PowerPoint. Di sini punya saya kurang lebih, ini sudah judulnya saya kasihkan contohnya. Nah, tentu dari gambaran ini Bapak Ibu bisa merancang sebagus mungkin. Nah, sebagaimana seminar proposal, Bapak Ibu bayangkan saja seminar proposal, hanya saja berbedanya daring. Nah, makanya video sebelumnya saya posting seputar bagaimana share screen di aplikasi Zoom karena tidak semua dosen itu menggunakan Jitsi atau LMS. Bahkan sangat banyak menggunakan Zoom dan Google Meet. Nah, di sana ada cara share screen-nya. Jadi karena ketika Bapak Ibu presentasi, maka kita seperti saya membacakan materi seperti sekarang ini. Nah, kita membaca materinya, kita tidak bisa melihat, namun teman-teman kita serta dosen melihat di layar mereka. Nah, seperti Bapak Ibu melihat video ini di layar. Muka kita tidak terlihat, namun semua layar laptop serta dosen terlihat materi kita. Nah, itu tujuannya. Ini yang pertama sebagai cover pembuka dan perkenalan. Sebagus mungkin Bapak Ibu desain apa-apa saja yang perlu dimasukkan, jelas judul, nah, barangkali logo kampus serta kampus, nama kita, sekolah dari mana, NIM kita adalah akun itu, nomor akun masing-masing, apakah Bapak Ibu dari Simpatika ataupun Siaga, nomor akunnya dimasukkan. Nah, di slide kedua tentu, slide pertama materi, latar belakang, Bapak Ibu bisa memasukkan barangkali 2 slide, saya 2 slide kurang lebih. Nah, ini contohnya. Yang pertama latar belakang, yang kedua itu tujuan, slide materi berikutnya yaitu tujuan penelitian tentunya. Di sini yang di-share wali kelas. Ada tujuannya, ada formatnya. Jadi saya mengikuti saja. Nah, berikutnya itu, nah ini terlewat ini Bapak Ibu. Ini setelah tujuan itu
Oh, di atas tujuan kalau tidak salah ada rumusan masalah. Maaf. Nah, di sini ada rumusan masalah. Karena rumusan masalah selalu dibahas oleh dosen. Hampir semua dosen membahas tentang rumusan masalah. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal masukkan poin B-nya dan seterusnya. Nah, berikutnya ada landasan teorinya. Maksudnya sedikit pengertian-pengertian dalam landasan teori tersebut. Terus lagi ada metodologi. Ini setting Bapak Ibu mungkin masukkan sedikit-sedikit yang diprediksikan tidak terlalu lama waktunya. Kalau tidak salah hanya 15 menitan. 15 menit kali 10 berarti kan sudah hampir 3 jam juga. Nah, jadi lama. Makanya biasanya kelompok itu dibagi satu kelas. Berikutnya ada teknik pengumpulan data. Ini mungkin Bapak Ibu bisa memasukkan poin-poinnya. Apa yang dimaksud dengan angket, observasi, wawancara, studi pustaka, dokumentasi. Yang terakhir yaitu teknik analisa data. Bapak Ibu bisa memasukkan juga. Ini ada juga kekurangan yaitu teknik kualitatif dan kuantitatif juga selalu dibahas oleh dosen. Bapak Ibu bisa juga menjelaskan karena sistematika ini sudah baku. Nah, kualitatif berarti deskriptif, bersifat uraian. Nah, kalau kuantitatif berarti hal yang bersifat angka-angka, hasil penilaian kita terhadap siswa misalnya. Jadi seperti itu. Sedangkan kualitatif penjelasan-penjelasan atau uraian-uraian penelitiannya. Yang berikutnya hasil penelitian, bagaimana misalnya presentasi, apa hasilnya, bagaimana hasilnya dari proposal yang kita buat. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa membiasakan hasilnya ke PTK. Nah, jadi Bapak Ibu PTK bayangkan saja skripsi. Nah, sudah skripsi seutuhnya. Itu saja. Biar memudahkan Bapak Ibu untuk membuat tugas ini. Nah, itu saja kurang lebih Bapak Ibu yang mampu saya bagikan di ruang lingkup proposal penelitian dalam hal tugas untuk presentasi. Nah, karena memang di kontrak juga videonya sudah saya posting, itu memang tidak ada di kontrak belajar untuk presentasi. Nah, Bapak Ibu sekali lagi bisa tanyakan kepada Bapak Ibu yang PNS temannya, apakah proposal itu ada presentasinya? Memang tidak ada. Begitu juga dengan PTK. Nah, ketika syarat untuk naik golongan. Mungkin itu saja Bapak Ibu dari saya, semoga tercerahkan. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah setia di channel saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.